서로가 마주하는 이곳 I can see you through a little far away. Sebelum bertemu dengan Ok Chanmi, Sohon setelah menghajar Jokyung, ia langsung berlari. Tanpa Sohon sadari kalau teman satu sekolah dengannya ada yang melihat dirinya. Sohon pun melompat dari pagar dan melepaskan penutup mukanya. Dan saat itulah Sohon bertemu dengan Chanmi. Kemudian Chanmi menanyakan kepada Sohon apa yang Sohon lakukan. Sohon kemudian menjawab kalau dirinya baru selesai olahraga dan baru ingin mengambil motor. Kemudian Chanmi melihat sepatu Sohon yang terdapat ada bercak. Sohon di situ langsung pergi meninggalkan Chanmi. Keesokan paginya, Chanmi mendatangi tempat penyimpanan arang kakaknya. Di sana, ia bicara kepada kakaknya apakah benar kalau kakaknya itu melakukan semua yang dibicarakan orang mengenai tingkahnya yang tidak baik di sekolah. Di tempat yang sama, Sohon pun juga sedang mendatangi tempat penyimpanan arang kakaknya, yang dimana kakaknya ternyata sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Dan saat itulah Chanmi melihat Sohon. Ia pun langsung bersembunyi. Sohon merasa kalau ada seseorang yang melihat dirinya. Setelah itu, Sohon langsung pergi. Ketika Sohon pergi, Chanmi langsung melihat kakaknya Sohon yang telah meninggal. Dan ketika itu Chanmi balik badan. Ia ketahuan oleh Sohon. Chanmi memberikan alasan kenapa ia bisa bertemu dengan Sohon. Di situ Chanmi membawa Sohon ke tempat arang kakaknya yaitu Ok Chan-kyu. Setelah itu, Chanmi menceritakan ke Sohon kalau Chan-kyu adalah saudara kembarnya dan meminta Sohon untuk menjaga rahasianya. Karena Chanmi tidak mau nanti di sekolah dirinya mendapat perlakuan berbeda dari anak-anak. Sohon pun juga menceritakan mengenai kakaknya, yang dimana pada saat sekolah, kalau kakaknya itu menjadi korban bully. Dan setelah ibunya selesai bekerja, ibunya mendengar ada suara jatuh. Ternyata itu adalah kakaknya yang bunuh diri dengan cara melompat dari gedung tempat tinggalnya, sehingga membuat kakaknya tewas. Di lain sisi, sekolah menjadi heboh dengan kabar yang beredar kalau Jokyung keluar dari sekolah. Di sekolah tersebut, murid-murid merasa senang dengan keluarnya Jokyung dari sekolah karena Jokyung adalah seorang pemerkosa dan tukang bully. Salah satu murid mengatakan kalau Jokyung kakinya dihancurkan oleh seseorang di ruangan fotografer. Murid-murid di sana malah berterima kasih kepada orang yang telah menghancurkan kakinya Jokyung dan menganggap orang tersebut adalah pahlawan karena bisa mengeluarkan Jokyung dari sekolah. Do-yeon juga berkata kalau semalam ada seseorang yang melihat pelaku dengan menggunakan topeng dan meloncat dari pagar. Mereka pun belum menyadari kalau itu sebenarnya adalah ulah dari Sohon. Di luar gedung sekolah, Sohon dan Chanmi melihat keributan di sekolahnya. Mereka berdua pun berpapasan dengan Jokyung yang menggunakan kursi roda. Malam harinya, Chanmi bertemu dengan Oh-sung. Ia menanyakan kepada Oh-sung mengenai kakaknya Ok Chan-kyu. Oh-sung menjawab kalau Ok Chan-kyu selalu bertingkah baik kepada dirinya. Chanmi kemudian berkata kembali kalau Oh-sung dekat dengan Ok Chan-kyu, pasti ia tahu mengenai kebenaran sebenarnya mengenai kematian kakaknya di hari kejadian tersebut. Di situ, Oh-sung menyuruh Chanmi untuk berhenti bicara dan langsung pergi meninggalkan Chanmi. Setelah Oh-sung pergi, Chanmi menyadari kalau handphonenya Oh-sung tertinggal. Ia pun mengejar Oh-sung, tapi sayangnya Oh-sung sudah pergi dengan taksi. Chanmi kemudian mengikuti Oh-sung sampai ke rumahnya. Di sana, Chanmi sangat terkejut kalau Ji-hyun satu rumah dengan Oh-sung. Chanmi pun memberikan handphone Oh-sung kepada Ji-hyun. Ji-hyun pun masuk ke kamar Oh-sung dan memberikan handphonenya. Di sana, Ji-hyun marah-marah kepada Oh-sung kalau Chanmi mengetahui dirinya dengan Oh-sung satu rumah. Di lain tempat, So-hyun dengan menggunakan wig palsunya, ia bertemu dengan ayahnya Sun-ha. Dan ternyata, ayahnya Sun-ha memberikan uang kepada So-hyun sebagai tanda terima kasih karena Jokyung telah keluar dari sekolah. Setelah itu, So-hyun memasuki uang dari ayahnya Sun-ha ke loker Sohon. Yang dimana pada waktu itu So-hyun janji kepada Sohon untuk memberikan uang tabungannya jika Sohon berhasil mengeluarkan Jokyung. Tapi tanpa Sohon ketahui kalau So-hyun berbohong bukan uang tabungannya, melainkan uang pemberian dari ayahnya Sun-ha. Pagi harinya, Oh-sung bertemu dengan Chanmi. Ia menceritakan kalau dirinya dan Ji-hyun satu rumah, dikarenakan ayahnya Oh-sung dan ibunya Ji-hyun menikah. Jadi, mau tidak mau Ji-hyun dan Oh-sung bisa dikatakan saudara. Oh-sung meminta Chanmi untuk merahasiakannya, karena teman-teman di sekolah tidak mengetahui kalau Oh-sung dan Ji-hyun adalah saudara. Di sekolah, salah satu murid mengatakan kepada Chanmi kalau pelaku yang menghajar Jokyung mungkin adalah orang yang sama yang waktu itu menghukum Chan-kyung pada tahun lalu.
Duyon pun juga berpikiran sama, kalau sifat yang dimiliki Chan Kyung, banyak orang yang terluka. Dari situlah Chanmi memikirkan perkataan Somi dan perkataan temannya tadi, dan saat itulah ia berpapasan oleh Sohon. Chanmi baru menyadari ketika malam itu ia bertemu dengan Sohon kalau sepatu Sohon ada bercak darah. Chanmi kemudian mendatangi tempat tinggal Sohon. Di sana ia menemukan sepasang sepatu Sohon yang berdarah. Dan saat itu, Sohon datang dan memberikan makan kucingnya. Chanmi kemudian mendengar suara Sohon. Ia pun mengintip dari balik pintu. Di situ ia melihat Sohon sakitnya kambuh kembali sehingga membuat hidungnya keluar darah. Chanmi keluar dengan diam-diam dari tempat tinggalnya Sohon. Di saat itu Sohon merasa kalau ada orang. Ia pun melihat dari atas gedung tempat tinggalnya. Dan ketika itu Sohon menemukan Chanmi. Sohon langsung mencari sepatunya yang waktu itu ia gunakan ketika menghajar Jokyung. Dan ia tidak dapat menemukan sepatunya. Selanjutnya, Chanmi bertemu dengan dua detektif. Detektif memberikan CCTV pada saat malam hari yang dimana Chanmi mengendarai motor. Mereka menanyakan kepada Chanmi kenapa Chanmi berhenti motornya dan bertemu dengan siapa. Chanmi memberitahu kalau ia berpapasan dengan Sohon. Dari perkataan Chanmi, dua detektif tersebut langsung pergi menemui Sohon. Sohon memang mengaku kalau pada malam itu dirinya bertemu dengan Chanmi. Kemudian detektif laki-laki memaksa Sohon apa yang dilakukan Sohon dan Chanmi ketika bertemu. Sohon tidak mau menjawab. Dari situ detektif Jin menyuruh detektif satunya untuk jangan memaksa Sohon. Keesokan paginya Chanmi menanyakan tentang detektif yang menemui Sohon. Sohon mengetahui kalau itu adalah ulahnya Chanmi dan juga memberikan sepatunya yang ada noda darah kepada polisi. Sohon mengetahui kalau Chanmi pergi ke rumahnya dan mengambil sepatunya. Chanmi menjelaskan kalau dua detektif tersebut memutarkan CCTV ketika dirinya menaiki motor, dan Chanmi juga mengembalikan sepatu Sohon dan tidak memberikan sepatunya kepada polisi. Alasan Chanmi tidak memberikan sepatu kepada polisi karena pada saat itu ia melihat Sohon yang penyakitnya kambuh dan mengeluarkan darah dari hidungnya, sehingga darah tersebut mengenai sepatunya. Kemudian Sohon berkata ke Chanmi jika Chanmi ingin menangkap pelaku yang membunuh kakaknya, ia salah besar karena tidak ada hubungannya dan menyuruh Chanmi untuk balik ke tempat asalnya. Chanmi pun kemudian mengejar Sohon sampai ke kelas. Tapi Sohon mencuekinya. Chanmi tetap memaksa Sohon untuk menanyakan apa maksud perkataannya. Ji-hyun yang menyukai Sohon, ia kesal dengan Chanmi yang selalu berdekatan dengan Sohon. Dari situlah mereka bertengkar satu sama lain. Malam harinya di tempat kerja, Sohon membuang barang bukti kalau ia adalah pelakunya. Ketika membuang barang bukti tersebut, Sohon terkejut dengan kehadiran detektif Jin. Detektif Jin memberitahu ia datang ke tempat bowling karena ingin bertemu dengan seseorang. Sohon pun kemudian membuang barang bukti tersebut di tempat sampah. Ketika masuk kembali ke tempat kerjanya, Sohon melihat kalau detektif Jin memiliki kekasih dan ternyata kekasih tersebut adalah dokter yang menangani sakit kankernya Sohon. Keesokannya, Chanmi membuka lokernya. Ia mendapatkan sebuah kertas yang menyuruh Chanmi untuk ke ruang auditorium dan akan memberitahu sebuah rahasia jika Chanmi mendatanginya. Chanmi pun kemudian datang ke ruang auditorium. Di sana ia tidak menemukan siapa-siapa. Ketika ia mencari seseorang yang menulis pesan tersebut, tiba-tiba Chanmi dari belakang dipukul kepalanya dengan menggunakan batu. Chanmi di situ terjatuh dengan setengah sadar. Dan pelaku tersebut memegang handphone Chanmi dan membuka handphone dengan sidik jari Chanmi. Chanmi pun dibawa ke rumah sakit oleh Jae-bum. Sebelumnya, Jae-bum melihat Chanmi memasuki ruangan auditorium dan melihat Chanmi yang sudah pingsan. Selanjutnya, Ji-hyun menjadi bahan pembicaraan dengan teman-teman sekolahnya. Ia pun melihat kalau terpampang foto editan dirinya dengan memakai baju seksi. Siswa di sana menuduh Duyon adalah pelakunya yang mengedit dan menyebarkannya. Duyon pun menjawab kalau bukan dirinya pelakunya. Ia mendapatkan foto tersebut dari Chanmi. Ji-hyun kemudian membuka chat antara Duyon dan Chanmi. Ternyata benar kalau Chanmi lah yang mengirimkannya. Dan tepat saat itu Chanmi yang baru pulang dari rumah sakit, ia bingung dengan keadaan sekolah yang ramai. Ji-hyun menghampiri Chanmi dan menanyakan masalah foto. Tapi di situ Chanmi cuek karena tidak mengetahui apa-apa. Ji-hyun langsung menarik Chanmi dan menamparnya. Ketika Ji-hyun ingin menampar kembali, Sohon datang dan menarik Chanmi untuk pergi.